Kami memiliki digitalisasi absensi berupa fingerprint yang memudahkan data kehadiran para murid. SMP Negeri 3 Jakarta memiliki banyak lapangan yang memadai untuk futsal, basket, badminton, dan voli. Lapangan kami juga dipakai untuk kegiatan upacara, senam, tadarus, literasi, dan olahraga. Selanjutnya adalah panggung budaya. Panggung ini biasanya digunakan pada saat acara pentas seni dan juga acara lainnya. Gazebo Puspakarya, tempat berkumpulnya para guru memantau anak-anak dan berkarya. Lanjut pada area Aula Bangsal. Aula ini diberi nama Aula Prabawajaya. Di setiap kelas, kami membuat sistem tiada kelas tanpa pembelajaran dan menciptakan kelas-kelas nyaman dipakai belajar oleh para murid. Serambi Sahajastra, area ini bisa dibilang sebagai ruang serbaguna. Biasanya area ini digunakan para siswa-siswi untuk belajar, latihan eskul, dan masih banyak lagi. Kemudian, kami memiliki ruang lab komputer. Biasanya, para murid akan menggunakan ruangan ini saat mata pelajaran informatika. Fungsi lain lab komputer juga sebagai fasilitas bagi para duta OSN. Selanjutnya, ada ruang olahraga yang digunakan untuk menyimpan peralatan olahraga. Di sebelahnya ada pula toilet. Unit kesehatan sekolah. Saat ada siswa-siswi yang sakit, murid eskul PMR akan mengobati mereka. Selanjutnya ada area masjid. Di SMP Negeri 3 Jakarta, biasanya kami melakukan sholat zuhur bersama-sama bagi siswa dan siswi yang muslim. SMP Negeri 3 Jakarta juga mempunyai kantin yang tersedia berbagai makanan, minuman, dan juga jajanan. Berikutnya, ruang bimbingan konseling yang senantiasa memberikan layanan terbaik kepada siswa-siswi di jalur pendidikan formal. Ruang guru, tempat para guru beristirahat, menilai tugas sekolah murid, dan mempersiapkan materi pembelajaran. Selanjutnya adalah area perpustakaan. Di perpustakaan terdapat berbagai jenis buku yang bisa dibaca ataupun dipinjam oleh para murid. Sebelum memasuki taman, terdapat parkiran sepeda untuk para murid. Sekarang, kita memasuki area gazebo EduSense. Gazebo ini biasa digunakan untuk belajar, rapat, dan kegiatan lainnya. Taman Rampa Hijau. Taman ini dapat digunakan juga sebagai tempat belajar siswa-siswi SMP Negeri 3 Jakarta dengan nuansa berbagai tanaman hijau di sekelilingnya. Sudah dimulai Pak Hendrik? Dimulai Baik, saja. Pak. Baik, Pak. Saya Silakan. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang terhormat kepada Bapak Kepala SMP Negeri 3 Jakarta, Bapak Irwanto Sumantri, SPD. Yang saya hormati Ibu-Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Jakarta, beserta stafnya.
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Jakarta. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari orang tua peserta didik SMP Negeri 3 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Syukur dan salam serta kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam acara sosialisasi untuk dalam tema judi online, ancaman tersembunyi di dunia digital. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin saya akan membacakan dulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, paparan sosialisasi dari wakil kesiswaan. Yang kelima adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh guru pendidikan agama, guru PKN, dan juga dari bimbingan konseling. Lalu yang terakhir ada tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu seluruhnya, para hadirin, marilah kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dan juga sekaligus membaca doa. Marilah kita bersama-sama membuka dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya minta bantuannya kepada Bapak Henry untuk menampilkan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu seluruhnya. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Jakarta kepada Bapak Irwanto Sumantri, dipersilakan. Terima kasih Bu Dewi, suara saya kedengaran. Sudah terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mana kabarnya nih Bapak Ibu? Baik-baik saja ya, sehat-sehat. Alhamdulillah baik. Nah, lama kita nggak bertemu secara khusus, biasanya ada pertemuan-pertemuan, tapi memang waktu yang memang agak sulit mengundang Bapak Ibu ke sekolah. Di hari ini Alhamdulillah kita walau nggak ketemu di sekolah, kita bisa ketemu dalam kegiatan hari ini dengan menggunakan Zoom. Dan saya berharap tidak menghilangkan rasa silaturahmi kita. Bahkan saya ingin ngobrol-ngobrol aja nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan saja kita berdiskusi.
Walau topiknya adalah mengenai judi online, judi ya. Bapak Ibu, ini hal ini dilatar belakangi memang maraknya kegiatan judi online. Bahkan sampai aparat-aparat hukum, aparat pemerintah, itu semuanya banyak yang terlibat. Sebetulnya kalau kita ingat lagunya Oma Irama ya, judi meracuni kehidupan. Ya, nggak ada yang menang juga dalam judi. Kalau menang awal dari kekalahan, ya, awal dari kehancuran, kata Oma Irama. Dan lagu ini kayaknya masih bagus lah untuk didengarkan sebagai hal untuk mengingatkan kita semua. Bapak Ibu, karena inilah kemudian seluruh pemerintahan dari pemerintah pusat sampai ke daerah sampai ke sekolah melakukan sosialisasi agar kita bisa mencegah judi ini, karena menghabiskan uang sampai triliunan tentu ini sangat disayangkan gitu kan, yang harusnya bermanfaat kemudian menjadi hilang. Yang memprihatinkan bahkan beberapa aparat pemerintah memegang kendali judi online. Kayaknya ada di Kementerian Kominfo itu bahkan begitu diperiksa duitnya banyak banget. Ini terus terang memprihatinkan dan bisa merusak sendi-sendi negara, ya, sendi-sendi rumah tangga bahkan terkait dengan kegiatan judi yang sekarang mengarah ke judi online. Nanti teman-teman akan menyampaikan hal-hal yang dapat digunakan sebagai acuan kita mencegah baik Bapak Ibu maupun sampai ke anak-anak. Janganlah judi ini terus menjadi marak. Judinya judi online gitu. Nggak ada yang menang adalah bandar, seperti itulah. Kita kalau melakukan itu pasti nggak bakalan menang. Bapak Ibu, beberapa informasi juga ingin saya sampaikan. Hari ini ada LDKPD, latihan dasar kepemimpinan peserta didik. Alhamdulillah kegiatan ini bisa berlangsung hari ini dan sebagian besar anggarannya didapat dari anggaran BOS. Jadi ada bagian yang makannya ditanggulangi oleh BOS. Besok hari ini ada snack dan minum, karena ada makan, ada snack, dan tidak bisa 3 kali makannya atau 3 kali. Jadi hanya 1 kali hari ini snack, besok makannya 1 kali. Yang lainnya kalau Bapak Ibu ada yang ikut kegiatan tersebut, ya tolong dibantu agar mereka tetap sehat, putra-putri kita ini. Kegiatan lain sebentar lagi akan ada penilaian akhir semester, kurang lebih 2 minggu lagi. Saya berpesan kepada Bapak Ibu untuk anak-anaknya bisa belajar dan menghasilkan hasil yang maksimal. Tentu menjadi keprihatinan saya terkait penilaian akademik anak-anak kita yang masih rendah. Artinya secara umum kondisi anak kita masih belum maksimal dalam kegiatan-kegiatan akademik. Nah, tentu saya mohon kepada Bapak Ibu untuk terus memberikan semangat anak-anak kita belajar. Dan tentu upaya-upaya di sekolah agar anak-anak bisa belajar di sekolah juga kami lakukan. Kami melakukan tidak boleh mengenakan HP di sekolah. Walau dalam perjalanan anak-anak tetap membawa HP, padahal tidak boleh. Saya ingat Bapak Ibu lagi, kalau memang apa itu nggak perlu banget, rumahnya dekat, nggak usah lah anak-anak itu dikasih bawain HP ke sekolah, ya. Karena sekali lagi, kalau begitu HP itu dibebaskan, pengalaman saya selama 3 tahun ini di SMP 3 adalah banyak hal negatif yang terjadi. Pertama, bisa puluhan jam anak-anak megang HP, dan itu tentu tidak sehat buat anak-anak kita. Yang kedua, beberapa hal negatif terjadi ketika anak megang HP, dan itu juga terjadi di sekolah. Terjadinya berbagai tawuran yang terjadi di tahun lalu itu,
ya, walau segelintir orang yang melakukan itu memang kontaknya melalui HP. Begitu juga bullying, kemudian ya pelecehan-pelecehan itu terjadinya juga melalui HP. Dan sebagian besar kejadian tersebut berlangsung ketika mereka berada di sekolah. Tentu ini memprihatinkan kita semua. Makanya kami melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal tersebut lagi. Kami mencoba untuk melarang membawa anak-anak HP. Tapi sekali lagi Bapak Ibu yang membawakan HP. Jadi kalau pagi itu anak-anak ngumpulin HP sampai setumpuk ke wali kelasnya. Tentu saya prihatin. Kalau memang tidak memerlukan bawa HP nggak usah. Dan bahkan ada anak kemarin ketika dialog dengan saya, Bapak, kenapa Bapak melarang menggunakan HP di sekolah? Saya bilang, kalau kalian sudah bisa menjamin tidak terjadi hal negatif dengan HP, tentu saya bebaskan. Tapi kalau kalian nggak bisa menjamin itu, kami belum bisa untuk membebas kalian memegang HP. Kami melihatnya bahkan kadang prihatin. Sepanjang istirahat mereka duduk memegang HP, bukan istirahat, bahkan ketika jam pelajaran. Kami punya CCTV, jadi ngelihat ketika gurunya sulit memantaukan 36, ada aja yang megang HP, main HP ketika gurunya belajar, dan itu tampak dari CCTV, dan itu memperhatinkan sekali dan jadi nggak efektif ketika berada di sekolah. Ya, itulah diantaranya dalam rangka pencegahan itu. Kemudian tentu yang lainnya adalah bahwa sekolah kali ini sudah dalam kondisi yang sangat baik untuk proses pembelajaran di tahun ajaran 2024-2025 ini. Kita bisa melihatnya dari segi prestasi yang begitu banyak dihasilkan selama 3 bulan ini. Kemudian juga suasana kondusif belajar. Dan ini tentu memerlukan kerjasama dengan Bapak Ibu di rumah untuk sama-sama menjaga anak kita untuk terus belajar. Karena mereka itu tugasnya itu. Bapak Ibu di rumah mendukung, memfasilitasi agar mereka bisa belajar. Kami melihat bahwa memang jam belajar mereka di rumah sangat kurang. Karena begitu pulang mereka langsung main gitu kan. Itu banyak terjadi dari anak-anak kita, bahkan malam berada di luar. Mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu mencegah anak-anak keluar malam lah. Sudah cukup mereka bergaul di sekolah, ya di rumah tinggal belajar, mengaji atau apapun yang bersifat belajar di rumah. Tentu dengan kondisi itu anak-anak akan menjadi lebih baik. Kalau di sekolah kami berusaha memberikan nilai-nilai positif, itu akan percuma kalau di lingkungan dan mereka mereka di luar, mereka dibebaskan oleh Bapak Ibu. Saya juga ingin menyampaikan Bapak Ibu, mereka itu belum usianya untuk naik motor. Saya sering melihat anak-anak kita naik motor lalu lalang bahkan dengan sekencang-kencangnya di luar. Sekali lagi Bapak Ibu harus bisa mencegah itu. Dan berbagai hal seperti merokok, berkumpul sampai malam. Mohon ini kita jaga sama-sama. Sekolah kita sudah menjadi sekolah yang sangat baik saat ini, bahkan dipandang di Jakarta Selatan bahwa sampai 3 terus mengalami kemajuan yang signifikan, yang berarti. Semakin lama anak-anaknya semakin bersemangat. Tapi tentu sekali lagi kami ingin selalu bekerja sama dengan Bapak Ibu. Begitu juga dengan pencegahan judi online ini yang merupakan sebuah program pemerintah yang harus kita dukung bersama-sama dan memang ini baik. Itu saja dari saya dahulu Bapak Ibu. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Mohon maaf jika mengganggu Bapak Ibu hari ini dan kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwanto atas sambutannya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Wakil Kesiswaan, yaitu
Ibu Septia Saraswati yang akan memaparkan sosialisasi tentang judi online yang menjadi ancaman tersembunyi dalam dunia digital. Kepada Ibu Septia dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Ibu Dewi Komalasari atas waktunya. Baik, suara saya terdengar jelas, Ibu? Jelas, Bapak? Miss? Bu. Ya. Jelas. Jelas. Baik, yang terhormat Bapak Irwanto Sumantri, yang saya hormati Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, serta yang saya hormati juga Bapak Ibu Wali Murid kelas 7, 8, dan 9 yang sudah hadir di sini untuk mendengarkan sosialisasi mengenai ancaman dari judi online. Sebentar akan saya paparkan dulu ya berikut ini. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Oke, Kelihatan. ya terima kasih. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, di sini Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar tentang judi online? Pernah. Oh, pernah ya, iya. Pasti sudah Sering, tidak Bu. asing mendengar kata iya judi online, ada pinjaman online dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang judi online yang sedang marak di kalangan pendidikan terutama. Karena ternyata data dari Kemenkominfo itu sudah ada 80.000 anak terjerat judi online. Jadi sekitar 11%, yaitu 440.000 remaja. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bahwa remaja-remaja sekarang sudah banyak terjerat judi online. Jadi akan sangat menakutkan kalau misalnya itu kita biarkan ke depannya akan bagaimana negara ini kalau misalnya kita biarkan anak-anak tersebut untuk terus bermain judi online. Mungkin selama ini mereka tidak sadar kalau mereka sedang terjerat judi online karena bisa jadi sembunyi-sembunyi ya Bapak Ibu kita tidak tahu. Nah, mungkin seperti ini kayak teman-temannya bilang, ayolah ikutan main yuk gacor nih. Biasanya kan kadang anak-anak seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, terus kemarin gue habis menang banyak nih. Nah, pasti ada beberapa anak yang, masa sih? Akhirnya jadi ikut-ikutan. Kemudian juga ada, nggak asik banget nih kamu nggak ikut mainan. Nah, akhirnya mereka jadi mau nggak mau ada yang ikut kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih judi online itu? Nah, jadi judi online itu permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara online, Bapak Ibu. Misalnya taruhan olahraga, poker online, kasino virtual, dan lotre internet. Biasanya ini ya, kenapa anak-anak itu bisa ikut? Karena biasanya ada di games ya. Jadi dia itu kayak seperti selingan-selingan seperti itu yang ada di games-games. Maka dari itu kita juga harus memantau anak-anak kita ketika bermain gadget tentunya. Karena mereka menyusup dengan sangat pintar masuk ke dalam game-games yang mereka mainkan. Jadi tanpa kita sadari mereka sedang masuk ke dalam situs website judi online seperti itu. Nah, sepertinya kita juga harus memahami ya bahwa kemungkinan menang itu nyaris nol. Jadi benar-benar tidak mungkin kalau kita bakal menang judi online. Ya Seperti betul. itu. Ya, karena pastinya menguntungkan bandar ya. Nggak mungkin kalau misalnya kita diuntungkan, nanti mereka rugi dong. Nah, seperti itu. Pemainnya pasti kalah. Mungkin ya sekali dua kali menang, tapi tidak mungkin kalau kita menang terus karena itu hanya trik-trik dari bandar untuk menarik para pelajar terutama yang tentunya mereka masih belum bisa berpikir lebih panjang. Apa sih akibat lebih panjangnya seperti itu. Jadi seperti umpan yang terus main, akhirnya mereka bisa kehilangan lebih banyak. Nah, tentunya Bapak Ibu juga tahu kan, atau sudah pernah mendengar akibat-akibat negatif dari judi online ini. Ibu-ibu. Katanya siang Nah, ibu-ibu, apa malam di? Ya, bingung. Bu Yaya gimana? Nah, ini ada tanda-tandanya ternyata awal ketergantungan dari judi. Yang pertama, keasikan berjudi itu terus akhirnya terobsesi untuk menang. Jadi, misalnya tadi menang sekali, akhirnya aku mau dapat lagi gimana nih kayak gitu. Terus yang kedua yaitu kesulitan mengontrol diri karena kecanduan judi. Nah, karena dia sudah terlalu sering mungkin ikut judi, jadi akhirnya dia tidak bisa mengontrol emosinya. Duh, kalah, kalah, kalah. Terus sampai rumah misalnya dia jadi marah-marah, tidak terelakkan seperti itu. Kemudian tiga,
dia tahu tetap berjudi, padahal tahu konsekuensinya tidak baik untuk dirinya dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, keempat, berjudi untuk menghindari masalah. Misalnya di rumah lagi ada masalah nih, terus anak-anak, terus akhirnya dia, ah, mau ikut judi aja, misalnya kayak gitu. Kemudian yang kelima, ada menarik diri dari aktivitas sosial. Nah, mungkin karena sering kalah atau jadi dia akhirnya menarik diri dari aktivitas sosial lebih eh, seperti kayak kecanduan gitu. Akhirnya dia tidak bergabung dengan teman-teman sebayanya. Kemudian ya ini pasti menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Ketika sudah tidak ada yang bisa dia tidak punya uang, akhirnya dia akan menghalalkan segala cara seperti misalnya mencuri, mengambil barang-barang yang ada di rumah untuk dijual dan akhirnya untuk bermain judi. Kemudian yang ketujuh yaitu meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Nah, selanjutnya ini ada yang tadi sudah saya sampaikan. Ini. Nah, kenapa sih judi online itu berbahaya, Bapak Ibu? Kira-kira apa ya, Bapak Ibu? Mengapa judi online berbahaya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau Jadi berpendapat? ketergantungan. Karena Mm-mm. merugikan diri sendiri. Iya, Menjadi betul. ketergantungan. Betul sekali, Bapak Ibu. Nah, jadi lagi ngetren banget ya memang ya, Pak Ibu ya. Tapi trennya itu malah negatif, bukan yang positif. Jadi kadang orang tuh pengen coba-coba, tapi ternyata coba-cobanya jadi malah kebiasaan yang tidak baik. Malah yang paling serem mereka bisa menjual rumahnya, mobilnya, nekat pinjam sana sini. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kerugiannya, ada kerugian finansial. Pertama tentu saja keuangannya, kemudian mentalnya, udah finansial tidak ada, kemudian juga mentalnya terganggu. Setelah kemudian karena mentalnya terganggu, jadi akhirnya berpengaruh ke kesehatan fisiknya. Terus juga kemudian hubungan sosialnya memburuk tentunya dengan orang tuanya, jadi sering marah-marah karena tidak terpenuhi. Misalnya meminta uang nih buat main ini, judol. Nah, akhirnya dia marah-marah ke orang tuanya. Kemudian kualitas pendidikan akhirnya jadi menurun. Dia tidak mau belajar karena sudah keseringan untuk bermain judi. Nah, kemudian masalah hukum. Tentunya negara kita tidak membenarkan atau sangat melarang adanya judi online. Kemudian yang ketujuh adalah risiko keamanan data kita bisa bocor. Nah, ini sudah saya paparkan. Nah, kemudian di sini ada regulasi pemerintah, ada juga undang-undang ITE yang melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur perjudian secara online. Yang seperti tadi sudah saya sampaikan, biasanya ada di game-game online. Seperti itu, jadi dia akan masuk seperti iklan-iklan. Nanti mungkin kita tidak sengaja kepencet ke situ. Terus akhirnya jadi kayak, apa ini? Akhirnya jadi coba-coba, akhirnya jadi mencoba seperti itu. Nah, padahal di sini sudah ada atau ancamannya yaitu akan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana dendanya paling banyak 25 juta karena sama mendapatkan kesempatan untuk bermain judi sebagai pencarian dan juga turut serta dalam perusahaan itu. Jadi kalau misalnya kita uh, atau mungkin ikut-ikutan untuk menyebarkan judi online itu bisa jadi kita akan tertangkap oleh hukum. Kemudian juga sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum. Kemudian di sini, nah ini ada pasal 303 akan diancam dengan paling lama 4 tahun. Dendanya tidak main-main, itu 10 juta rupiah. Yaitu menggunakan kesempatan untuk main judi. Nah, siapa yang main judi di jalan umum? Nah, ini akan didenda 10 juta rupiah dan juga penjara selama 4 tahun. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga ada nih. Ya, Nah, Bu. UU ITE pasal 27 ayat 2, ketika kita tanpa hak mendistribusikan, jadi tidak dengan sengaja mentransmisikan dan dapat diaksesnya info elektronik dan memiliki muatan perjudian. Nah, ini juga ada pidananya sekitar 10 atau dendanya, wow, sangat luar biasa, yaitu 10 miliar rupiah. Berat sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini sih. Nah, bagi anak-anak kita, apa sih alternatifnya yang bisa digunakan untuk mengisi waktu? Tentunya sangat banyak sekali nih. Ada yang pertama olahraga. Jadi, nah, makanya sekolah kita kan mengadakan banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Kita sangat mendukung kegiatan anak-anak untuk melakukan kegiatan yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada anak kita
anak Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ekskul mohon untuk didukung ya, karena itu kan bisa untuk jadi kegiatan mereka supaya untuk menjadi lebih positif. Jadi badannya juga lebih sehat, pikirannya tentunya lebih fresh. Betul, Bu. Iya, betul sekali ya, Bu. Terus kemudian ada hobinya nih. Kalau hobinya ternyata main bola, ya nggak apa-apa. Nanti kita dukung, ayo main bola. Misalnya dia suka melukis. Nah, berarti kita dukung juga untuk melukis. Seperti itu. Kemudian jadi relawan juga bisa jadi relawan Bapak Ibu. Misalnya di panti asuhan, seperti itu. Kemudian ada juga belajar keterampilan. Nah, bagi misalnya anak perempuan suka masak-masakan, memasak. Nah, bisa juga membuat roti, seperti itu. Nah, mari dari itu kita coba batasi akses judi ya Bapak Ibu. Mohon bantuannya untuk Bapak Ibu untuk selalu mengontrol para peserta didiknya di rumah, terutama Baik, ketika Bu. bermain gawai, ketika bermain games, supaya nanti tidak terjebak oleh judi online yang sangat meresahkan ini ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Demikian paparan dari saya. Dari kesiswaan juga kan ada di tata tertib itu, Bu. Kalau termasuknya ketika bermain judi online akan termasuknya pelanggaran berat. Jadi saya mohon Bapak Ibu semuanya untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dengan kita sebagai pendidik untuk bisa membantu anak-anak menjadi lebih baik seperti itu. Siap, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lainnya. Assalamualaikum. Oh, sebelumnya ada pantun nih Bapak Ibu. Nanti bilang cakep ya Bapak Ibu. Nanti bilang cakep ya Bapak Ibu. Oke. Bagi Ya, kondangan pakai kebaya. cakep. Cakep. Bagi istri biar mesra. Cakep. Siapa bilang judi bisa bikin kaya? Cakep. Yang ada cuma bikin sengsara. Gitu. Cakep. Baik Ibu. Keren, Terima kasih keren. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dewi Malasari. Baik, terima kasih. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Miss. Wow, penutupan yang sangat luar biasa ya. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Ibu Septi yang sudah memaparkan sosialisasi tentang judi online yang menjadi ancaman tersembunyi dalam dunia digital. Nah, tentunya perlu kita waspadai bersama, terutama pengawasan terhadap anak-anak tentang bahayanya judi online. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya penyajian materi yang akan disampaikan oleh beberapa guru. Yang pertama mungkin dari guru pendidikan agama, itu nanti ada Bapak Raka Prasetyo. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan guru pendidikan kewarganegaraan dari Bapak Henrikus Wawan Kurniawan dan juga guru bimbingan konseling yang akan disampaikan oleh Ibu Suhana. Baik, kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikan beberapa materi yang mungkin ada tambahan-tambahan materi selain dari yang tadi disampaikan oleh Ibu Septia. Dipersilakan kepada Bapak Raka dulu, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Sebelumnya mohon info Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Ya, jelas, Pak. Ya, baik, Jelas, terima jelas, kasih Pak. Bapak Ibu. Baik, yang terhormat Bapak Irwanto Sumantri SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta staf, ya, serta yang saya hormati pula para orang tua yang alhamdulillah hari ini berkenan hadir meluangkan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat serta kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya dari judi online. Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan, mohon izin saya mau share materi ya. Yes. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu materinya? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum kelihatan. Belum.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang judi online ya dalam perspektif Al-Qur'an ya. Sosialisasi bahaya judi online yang kita laksanakan di hari ini yaitu 15 November 2024. Baik, saya akan berangkat dari fenomena judi online ya. Tadi saya menyempatkan diri untuk mencari berita terkait dengan data judi online ya. Saat ini terlibat 8,8 juta pemain judi online ya. Ini menurut Menko Fulkam Budi Gunawan ya. Tercatat bermain judi online di tahun 2024 ya. Di tahun 2024 ini sudah tercatat 8,8 juta. Atau 80%-nya adalah masyarakat bawah dan menyasar kepada anak-anak muda. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Septi ya. Selanjutnya saya akan berusaha menyampaikan materi berkaitan dengan judi terlebih dahulu. Apa itu judi? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi atau permainan judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi dalam bahasa Arab disebut dengan maisir. Siro ya, khimar ya. Yang mana maknanya adalah dilarang, haram di benak para peserta bahwa mereka akan mendapatkan dengan kesempatan belaka tanpa pertimbangan untuk memungkinkan kemungkinan kehilangan. Judi adalah aktivitas di mana seseorang bertaruh uang atau barang berharga pada suatu hasil acak atau kebetulan dengan harapan memperoleh keuntungan. Praktik judi dapat bervariasi mulai dari permainan kartu, mesin slot, taruhan olahraga ya kayak sepak bola, ada pertandingan misalnya sepak bola antara Indonesia dengan Jepang gitu ya. Nah, ini biasanya ada taruhan di sana. Hingga lotre ya. Secara umum, judi melibatkan resiko keuangan yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi para pelakunya. Praktik ini sering kali kontroversial karena dapat menyebabkan kecanduan, kerugian finansial, dan konsekuensi sosial negatif lainnya. Judi online, nah kalau tadi tentang judi, sekarang kita bicara tentang judi online. Adapun judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau handphone. Permainan judi online merupakan salah satu dari jenis tindakan cyber crime ya, kejahatan cyber atau kejahatan di sosial media atau kejahatan digital sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 27 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana. Tadi sudah dipaparkan lebih lanjut oleh Bu Septi. Adapun berbagai jenis perjudian online yang populer saat ini, ya, termasuk taruhan olahraga tadi yang saya sudah sebutkan, permainan kasino seperti poker, blackjack, roulette dan slot online, serta perjudian lainnya seperti taruhan balapan kuda dan lain sebagainya. Ini memang kemasannya adalah kemasan games online biasanya ya, termasuk juga games-games online yang saat ini dimainkan oleh anak-anak kita ya, seperti Mobile Legends dan lain sebagainya. Ini rentan sekali terjadi pertaruhan ya, karena memang di sana juga terdapat jual beli akun dan lain sebagainya ya. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab seseorang terperangkap judi online Bapak Ibu. Yang pertama adalah kemudahan akses ya, accessibility yang sangat memungkinkan
semua orang dapat mengakses karena tanpa ada batasan usia gitu ya. Anak-anak remaja sekalipun dapat mengakses, bahkan orang tua sekalipun juga dapat mengakses, meskipun kita ketahui bahwa banyak orang tua yang gaptek gitu. Tetapi karena saking mudahnya judi online ini dibuat sedemikian rupa aplikasi maupun sistemnya itu dengan mudah. Selanjutnya promosi yang agresif ya dari penyedia layanan judi online. Banyak melibatkan influencer dan juga banyak sekali melibatkan artis-artis dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengaruh sosial dan ekonomi ya. Ini juga yang menyebabkan seseorang terperangkap dalam judi online. Pengaruh sosial itu ajakan teman, ajakan masyarakat sekitar maupun faktor ekonomi yang memang yang saat ini serba sulit seperti itu. Seseorang lebih berusaha berpikir bagaimana cara mudah meraih keuntungan ataupun mendapatkan keuangan yang dalam waktu singkat gitu ya dengan cara tadi judi online. Selanjutnya adalah pembelajaran. Kenapa ini dimaksud dengan faktor penyebab? Karena judi online itu pasti di awal akan diberikan kemenangan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya tujuannya adalah supaya mereka mengetahui bahwa ini adalah suatu hal yang menyenangkan sehingga terjadi keberulangan. Nah, keberulangan ini disebut dengan pembelajaran. Seperti itu. Adapun kekalahan mereka nanti akan, nah ini kita masuk kepada peluang kemenangan. Mereka menganggap bahwa ini adalah bicara tentang waktu saja. Hari ini saya kalah, tapi bisa jadi besok saya akan menang seperti itu. Nah, ini persepsi tentang peluang kemenangan, persepsi tentang keterampilan. Mereka akan berpendapat bahwa untuk memenangkan suatu perjudian maka dibutuhkan untuk berbagai macam keterampilan, sehingga banyak sekali tutorial-tutorial perjudian yang kita dapati di YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini yang berkaitan dengan persepsi mereka para pelaku judi online berkaitan dengan judi itu membutuhkan keterampilan, bukan masalah keberuntungan semata seperti itu. Selanjutnya, dampak seseorang yang terperangkap dari judi online. Ya, seseorang yang terperangkap judi online, ya dampaknya adalah memiliki atau hanya memikirkan tentang kemenangan saja. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia mendapatkan kemenangan, bagaimana dia akan meraih keuntungan, ya. Dan selain itu juga mengabaikan kewajiban lain. Kalau dia adalah seorang pelajar, maka dia akan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang pelajar berupa belajar, berupa sekolah seperti itu. Kalau dia sebagai seorang suami, maka dia akan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang menafkahi keluarganya. Kalau dia adalah seorang mahasiswa, ya sama seperti pelajar tadi. Semuanya ini adalah dampak dari terperangkap judi. Selanjutnya adalah seringkali marah-marah ya. Orang yang yang sudah kecanduan judol itu indikasinya adalah seringkali marah-marah tanpa sebab. Terlebih jika dia kalah, emosinya sangat tinggi, menyebabkan pertengkaran di dalam rumah tangga. Ini biasa terjadi gitu. Yang terakhir kita dapati kasusnya adalah ya seorang polisi oknum ya, seorang oknum polisi ya yang dibakar gitu ya oleh istrinya gitu akibat bermain judi online seperti itu. Bahkan bisa berujung kepada kekerasan ya, KDRT dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, bagaimana Al-Qur'an memandang perjudian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizsum min amali syayatin fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya, menegaskan di dalam ayat ini tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam perbuatan syaiton dan harus kita menjauhinya. Di antaranya adalah berjudi ya, wal maisir. Baik, kita lihat bagaimana penjelasan tafsir berkaitan dengan ayat ini dari pandangan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ya. Beliau mengutip Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahsami Al-Ahmasi
telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan, dari Lais, dari Atta, Mujahid, dan Taus. Menurut Sufyan atau dua orang dari mereka, mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi. Ya, yang termasuk judi di dalamnya adalah, atau yang termasuk dalam judi ialah permainan yang menggunakan dadu, ya, bahkan kerambol, serta kelereng, serta permainan catur ini termasuk dalam kategori yang harus dijauhi seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat penjelasan hadis terkait kafarat, ya. Kafarat itu apa ya? Penembusan terkait seseorang yang mengajak berjudi. Nah, ini orang yang mengajak berjudi itu Rasulullah SAW meminta untuk mereka itu membayar kafarat, ya, dengan bersedekah. Nah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan mengatakan demi Lata dan Uzza, ya, ini Tuhannya orang-orang jahiliyah pada saat itu, ya, hendaklah dia berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan barang siapa yang berkata kepada kawannya, mari aku ajak kamu berjudi, ya, hendaknya dia bersodakoh. Jadi sebagai kafaratnya atau sebagai penebusnya adalah mereka yang mengajak untuk berjudi itu dengan bersodakoh seperti itu. Baik, selanjutnya pandangan Al-Quran terhadap fenomena judi online. Ya, dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu kala, amalan perjudian dan perjudian adalah suatu penyakit secara umum. Perjudian mudah menurunkan rasa percaya diri manusia. Yang tadinya percaya diri jadi malu. Yang tadinya dia berwibawa, ya jadi dia terhinakan gitu, ya. Yang berujung pada penyakit yang kemungkinan besar dapat diobati karena kecenderungan sifat manusia yang bersifat hati-hati. Selain itu, perjudian dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah tanpa perlu kerja keras. Para ulama fikih menegaskan bahwa kitab maisir haram menurut hukum, namun mereka hanya mengetahui ayat-ayat yang bertentangan dengannya. Abu Bakar al-Jassas berpendapat bahwa keharaman al-maisir dipahami dari surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahi, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu supaya kamu berpikir. Baik, selanjutnya hikmah dan tujuan di balik pengharaman judi. Ada 5. Yang pertama adalah mendapatkan ketenangan hati, ya. Kenapa judi diharamkan? Dan salah satunya ya supaya kita mendapatkan ketenangan hati sehingga fokus dalam beribadah. Selanjutnya seorang muslim harus mengikuti sunatullah dengan bekerja dan mencari uang. Dimulai dengan inisiasi. Kita pahami bahwa rezeki sudah Allah jamin, tetapi bagaimana kita itu mendapatkan rezeki dengan cara bekerja, ya, untuk mendapatkan uang dan menafkahi anak dan istri kita, ya. Mulai dari inisiasi, ya. Kita mulai dari inisiasi kita mulai dari apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Islam menjadikan harta milik manusia sebagai nilai yang dilindungi. Terhindar dari permusuhan dan konflik keluarga maupun di antara para pemainnya sendiri. Jadi hikmah dari diharamkannya judi ini, kita mampu terhindar dari berbagai macam konflik yang sifatnya konflik dalam keluarga maupun konflik di antara para pemainnya sendiri. Terhindar dari dosa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, berikut ini yang terakhir adalah kunci keharmonisan keluarga, ya. Di tengah gempuran judol, ya, judi online. Yang pertama adalah tentunya antara suami dan istri, ya, bapak, ibu, ayah, ya, dan ibu gitu, ya. Hendaknya saling memiliki pengertian. Lalu yang kedua, saling menutupi kesalahan antara suami dan istri gitu, ya. Lalu selanjutnya saling mencintai dan menyayangi antara suami dan istri. Saling berkomunikasi aktif, ya, antara suami dan istri. Oke. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Saya kembalikan kepada Bu Dewi. Bu Dewi. Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit. Terima kasih kepada Bapak Raka yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya mohon maaf. Saya sampaikan untuk materi yang akan disampaikan oleh Pak Henry
kita lewati dikarenakan Pak Henry masih harus memberikan materi di kegiatan LDKS. Dan untuk selanjutnya yang akan menyampaikan materi tambahannya yaitu dari guru bimbingan konseling kepada Ibu Suhana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Suhana, guru BK SMP Negeri 3 Jakarta. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini hanya guru BK sebagai pelengkap yang telah tadi yang sudah dipaparkan oleh wakil kesiswaan beserta guru agama. Nah, jadi menurut bimbingan dan konseling bahwa judi online dalam konteks bimbingan konseling seringkali dianggap sebagai masalah perilaku yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan individu, baik psikologis, ekonomi, maupun sosial. Judi online merupakan bentuk perilaku kecanduan yang bisa berisiko bagi kesehatan mental dan Oleh karena itu, kecenderungan untuk menghabiskan waktu, uang, serta menimbulkan stres, kecemasan, dan perasaan bersalah. Nah, ini diakibatkan karena bermain judi online yang dapat mempengaruhi kesehatan, mental, dan kecemasan, dan perasaan bersalah. Di sini bimbingan konseling dapat membantu apabila terlibat dalam judi online. Kami berusaha untuk membantunya apabila ada peserta didik yang terindikasi atau sudah bermain judi online, yaitu dengan cara menyadarkan dan mengidentifikasi masalah. Nah, kami akan membantu klien memahami bahwa judi online dapat menjadi kecanduan yang berisiko serta dampak negatif yang ditimbulkan. Sama yang kedua, menyediakan emosional. Terapi bisa memberikan ruang untuk mengatasi perasaan kecewa, malu, atau bersalah yang sering muncul pada individu yang terlibat dalam judi online. 3. Memberikan strategi pengolahan stres. Mengajarkan klien cara-cara sehat untuk mengatasi stres, kecemasan, atau kebosanan tanpa harus tergantung pada judi online. Seperti tadi yang telah dipaparkan, untuk menghindarinya yaitu dengan cara berolahraga, mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat, seperti kegiatan sosial, dan lain-lainnya. Atau mengikuti bimbingan belajar untuk mengisi kekosongan yang dapat menyebabkan anak tersebut mengurangi bermain game. Yang tadi sudah dikatakan bahwa game itu dapat menyebabkan anak mencoba-coba ingin bermain judi online. Maka kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus bisa menjaga atau melihat apa yang sedang dimainkan oleh anak tersebut. Memang anak-anak sekarang sudah bisa merahasiakan, kadang-kadang dikunci ya Bu ya HP-nya supaya orang tuanya tidak bisa melihat akses tersebut. Nah, kita sebagai orang tua jangan sampai kalah Bu. Ya Pak ya, kita harus tahu apa sandinya yang mereka miliki. Yang ketiga, memberikan strategi pengolahan stres, yaitu mengajarkan klien cara-cara sehat untuk mengatasi stres, kecemasan, atau kebosanan tanpa harus bergantung pada judi online. Jadi banyak cara-cara untuk mengatasinya ya. Atau yang keempat, meningkatkan keterampilan seperti mengikuti bimbingan belajar atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang banyak di sekolah. Ada pusat, ada tahfiz. Bahkan kami bersama guru agama sudah mengadakan tahfiz mulai minggu kemarin. Bagi yang berminat silakan untuk mengikuti tahfiz. Nah, itu salah satu untuk mengurangi kebosanan anak di rumah.
Alangkah baiknya mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari bimbingan konseling. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Dewi Komalasari. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Suhana yang sudah menyampaikan materinya. Untuk melanjutkan acara berikutnya yaitu acara tanya jawab. Untuk itu dipersilakan mungkin Bapak, Ibu yang ingin bertanya mengenai bahayanya judi online ini di kalangan anak-anak. Mungkin saya batasi untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu mungkin ya. Oh, ada Pak Hendri, mungkin ada Ya, yang mau menyampaikan boleh. materi ya. Ya, Baik, oke, Pak baik. Hendri berarti sudah kembali. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya ya, kita dengarkan dulu bersama-sama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hendri. Kepada Pak Hendriko, persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Dewi. Mohon izin, Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Sebelumnya suara saya terdengar jelas atau belum ya, Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah terlihat atau belum, Bapak Ibu, tampilan layarnya? Sudah Pak Hendri, Sudah siap. terlihat. Baik. Sudah terlihat jelas. Baik, sebelum saya memulai kegiatan penyampaian sosialisasi, tadi di akhir presentasi Ibu Septi ada pantun, jadi saya juga berpantun dulu nih Bapak Ibu, mohon izin. Nanti mohon Bapak Ibu jawab dengan cakep seperti itu. Siang hari makan kelapa, Cakep. rasanya enak, bikin tertawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa Cakep. untuk acara yang istimewa. Cakep. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan berbagai hal, terutama berkaitan dengan ancaman tersembunyi di dunia digital, terutama berkaitan dengan judi online, tadi teman-teman guru sudah menyampaikan dengan sangat jelas, terutama dari tataran teoritiknya. Apa itu judi online, kemudian dampaknya seperti apa, bahkan kita sebagai orang tua ataupun peserta didik, anak-anak, itu harus bersikap apa terhadap judi online. Nah, Bapak Ibu, saya skip aja untuk teorinya. Saya ingin memutar sebuah video untuk edukasi kita bersama. Ini animasi terkait dengan bahaya judi slot, seperti itu. Dolewak, dolewak, dolewak. Apakah suaranya sudah terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Sudah terdengar. Penonet, penonet, penonet. Woi otak, kerja lu gimana sih? Apa sih Bung, galak bener. Dari tadi gua udah ngirim sinyal lewat hormon grelin biar perut nih diisi makanan, tapi lu gak ada respon. Oh, sorry Bung, gua tadi lagi keasikan main slot. Makin sini makin error aja lu tak gara-gara ngeslot. Daripada lu marah-marah terus, mending gua pinjam dulu 100 Bung. Ntar gua ganti dah. Buka. Gua coba mampir ke organ lain dah. Siapa tahu ada yang mau minjemin. Tak, kenapa muka lu kusut gitu? Gua kena dopamin hit bro. Apalagi tuh tak? Gara-gara si bos doyan judi, akhirnya produksi dopamin berlebihan. Bikin sistem gua pada error bro. Lah, bukannya lu punya fungsi untuk ngerem kesenangan, biar dopamin kagak luber. Ya memang fungsi remnya yang rusak. Akhirnya kerusakan nyebar ke banyak sistem gua, bro. Jadi efek judi mirip-mirip kayak minuman beralkohol sama narkoba ya? Iya, bro. Sama-sama bikin candu. Makanya yang udah candu judi susah dikasih tahu. Oh, gitu. BTW, kenapa lu turun dari kepala, tak? Gua pinjam dulu 100 bro, ntar gua ganti. Ih, ogah. Kalau lu mau ngasih gak sus? Mau. Kalau lu tung, embung.
Gak usah tanya-tanya gua. Sekian lama kita berjuang bareng, tapi gak ada yang peduli sama gua. Lu gara-gara gak dikasih pinjem 100, langsung mikir kayak gitu. Bener-bener lu otak penjudi. Diam lu lambung penjudi. Oke, baik. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan satu animasi, terutama edukasi berkaitan dengan judi online. Bahwa kita ketahui bahwa memang judi online itu sekarang sedang booming, sedang viral di mana-mana, bahkan juga penanganan dari pemerintah sangat ekstra sekali, bahkan dibentuk satuan tugas. Dan hari ini adalah salah satu tugas saya sebagai guru memberikan edukasi, terutama pada peserta didik maupun orang tua yang hadir dalam ruangan ini bahwa ternyata judi online itu sangat meresahkan dan merugikan kita semua. Nah, kalau kita lihat data-data yang ada, tadi juga sudah dijelaskan oleh teman saya, Bapak Raka, kemudian Ibu Septi dan Ibu Suhana dari BK. Di sini memang judi online itu sudah lama sekali ada di Indonesia. Memang penanganan atau penindakannya memang cukup, apa ya, dikatakan cukup lamban. Dan hari ini, mungkin dengan pemerintahannya Pak Prabowo, sekarang marak lagi, mudah-mudahan penindakannya dengan cepat dan tepat sehingga judi online yang dulunya memang ada sekarang sudah mulai menghilang, terutama karena ini berkaitan dengan online. Biasanya kalau sistemnya sudah dihilangkan atau dimatikan sistem itu, ya otomatis judi online itu tidak ada, Bapak Ibu. Nah, di sini judi online di Indonesia tahun 2017 dan sampai dengan 2020 bahwa lembaga PPATK membeberkan total dan rincian judi online pada periode 2017 hingga 2022 itu ternyata ada 887 pihak jaringan bandar judi online. Ini jaringan bandarnya. Nah, kemudian di mana terdapat perputaran dana hingga dari 190 triliun dalam 150 juta transaksi. Ini sangat besar sekali kalau dilihat dari grafiknya bahwa di tahun 2017 250.000, kemudian 600.000, kemudian naik di tahun 2019 1.800.000, bahkan di tahun 2020 yang kita kena pandemi ternyata meningkatnya 500 kali lipat gitu, seperti itu. Kemudian 2021 meningkat lagi tajam, 2022 juga terus-terus meningkat dan saat ini juga terus naik seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini tidak terlibat judi online seperti itu. Nah, kemudian di samping kanan tampilan layar Bapak Ibu di sini juga ternyata pelaku judi online itu tidak hanya orang tua. Ternyata pelaku judi online itu juga merambat kepada peserta didik atau anak-anak yang jumlahnya cukup besar, yakni 80.000 orang. Nah, di sini ada data-datanya, bahkan kepala atau ketua Satgasnya menjelaskan bahwa korban judi online itu tidak hanya masyarakat usia dewasa, kelas ekonomi menengah ke bawah, namun juga anak-anak. Ini beberapa operasi hukum atau penanganan dari pemerintah untuk melakukan penindakan seperti pembekuan rekening, kemudian penindakan jual beli rekening, penindakan terhadap transaksi game online yang melalui top up di Indomaret seperti itu. Makanya Bapak Ibu sebagai orang tua kita harus saling kontrol terhadap anak-anak kita, mereka melakukan apa terutama dalam HP-nya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh peserta didik itu main gamenya di tataran yang biasa, dalam arti biasa game-game yang tidak apa ya, tidak top up dana, tidak menghabiskan uang Bapak Ibu seperti itu. Kemudian di sini ada warga Indonesia kecanduan judi online dan data-datanya sudah sangat jelas sekali. Ada alasan juga mereka kecanduan. Kalau saya bilang bukan hanya kecanduan, kalau dilihat dari grafiknya ternyata ini termasuk keracunan judi online karena memang ini dari lihat di data-data sebelumnya, tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini terus meningkatnya sangat tajam sekali. Nah, alasan mereka kecanduan judi online dari segi ekonomi, kemudian pengaruh dari lingkungannya, belajar dari pengalaman, mungkin pengalamannya suka menang, tapi ternyata akhirnya pasti kalah.
karena memang itu sudah didesain seperti itu. Kemudian probabilitasnya persepsi yang salah dan yang terakhir merasa ahli bahwa oh saya main judi online itu ya saya merasa diri saya itu pasti menang. Ternyata alhasil di akhir kalah banyak seperti itu. Nah, ini juga yang lagi viral, ada sebuah komunitas, mungkin di perkampungan, sempat ditangkap, kemudian dibebaskan kembali. Memang ini tidak melakukan judi online, tetapi dia live streaming TikTok dan menyebutkan beberapa fitur-fitur atau akun-akun yang mengarah kepada judi online. Makanya ketika live streaming di TikTok, kemudian dia menyebutkan terima kasih atas akun ini, ternyata akunnya itu akun judi online. Nah, kemudian ditangkap dan akhirnya dibebaskan kembali dan sekarang infonya menjadi duta dari anti judol seperti itu. Ini sudah tadi dibahas banyak oleh Bapak Raka juga, oleh Miss Septi juga. Memang dampaknya, pengaruhnya sangat besar sekali, terutama dalam diri pribadi maupun di keluarga. Secara hukum, Bapak Ibu tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Septi, selain ada undang-undang atau KUHP yang mengatur terkait judol, yang penjaranya paling lama 4 tahun, kemudian dendanya paling banyak 10 juta, ternyata juga diatur melalui Undang-Undang ITE. Nah, untuk faktor-faktornya tadi juga sempat disinggung oleh saya di awal bahwa faktor sosial dan ekonomi banyak beranggapan dan pendapat bahwa judi online itu lebih singkat, lebih cepat, kemudian lebih sederhana dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Dan akhirnya mereka yang terlibat ini akan kecewa karena kalah seperti itu. Kemudian faktor situasional, adanya kondisi di dalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah dan ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita-berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil. Tetapi itu hanya didesain, tapi pada kenyataannya 100% pasti akan sangat merugikan. Kemudian untuk faktor belajar, awalnya ia ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa akan menang, bisa terjadi kepada siapapun termasuk dirinya, dan nanti akan berulang kali terus menerus melakukan itu dan akhirnya akan kecewa. Dan yang terakhir ini probabilitas kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menayangkan akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Jadi memang para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Prinsipnya menang, menang, menang. Ternyata di akhir akan kalah dan dampaknya bukan hanya pada dirinya, ternyata juga pada keluarga. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon izin Bapak Ibu karena saya juga harus pindah lagi ke ruang sebelah untuk mengisi materi LDKS. Izin untuk meninggalkan ruangan room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry yang sudah menyampaikan materi-materi tambahan dari guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baik, untuk selanjutnya mungkin untuk acara tanya jawab, untuk itu dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai bahayanya judi online ini